Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Selasa 18 Februari 2025, dengan bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yesaya pasal 53 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lukanya menyembuhkan. Setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan dalam hidupnya. Ada penderitaan fisik, emosional maupun spiritual. Dalam dunia yang semakin kompleks, banyak orang berjuang dengan tekanan mental, ketidakadilan sosial, dan perasaan tidak berharga. Namun, di tengah segala penderitaan ini, Yesaya 53 ayat 5 mengingatkan akan kasih Allah yang luar biasa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus Kristus telah menanggung penderitaan kita untuk membawa kesembuhan bagi dunia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 53 adalah bagian dari nyanyian hamba Tuhan yang menggambarkan sosok Mesias sebagai hamba yang menderita. Nabi Yesaya menulis nubuat ini sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, jauh sebelum kedatangan Kristus. Konteks saat itu adalah penderitaan bangsa Israel dalam perbudakan di Babel. Namun, Yesaya menubuatkan bahwa seorang hamba Tuhan akan datang untuk menanggung dosa umatnya, memberikan pemulihan dan membawa keselamatan. Yesaya 53 ayat 5 secara spesifik menunjukkan bagaimana Mesias akan mengalami penderitaan, bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi sebagai pengganti bagi manusia. Istilah tertikam dan diremukan menunjukkan penderitaan yang luar biasa, mengacu pada penyaliban Yesus. Frasa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh menegaskan bahwa penderitaan Kristus membawa pemulihan, baik secara rohani maupun dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ayat ini memiliki makna yang sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini, yaitu kesembuhan rohani, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita. Tidak ada beban dosa yang terlalu berat baginya untuk ditanggung. Jika kita merasa bersalah atau jauh dari Tuhan, kita diundang untuk menerima kasih karunia-Nya. Pemulihan emosional dan mental. Banyak orang mengalami luka batin akibat kegagalan, penolakan, atau trauma. Luka-luka ini bisa menjadi belenggu yang menghalangi kebahagiaan. Namun melalui penderitaan Yesus, kita dapat menemukan penghiburan dan kesembuhan, dan kepedulian terhadap sesama. Jika Yesus telah rela menderita demi kita,
maka kita juga dipanggil untuk peduli terhadap mereka yang sedang dalam penderitaan. Ini bisa diwujudkan melalui kepedulian sosial, dukungan emosional, dan doa bagi mereka yang sedang berjuang. Saudaraku, bayangkan jika seseorang yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan donor darah. Tanpa bantuan donor, nyawanya tidak bisa diselamatkan. Yesus seperti seorang pendonor yang rela memberikan darahnya bagi kita agar kita bisa hidup. Salib adalah bukti pengorbanannya yang total untuk keselamatan kita. Renungan hari ini adalah inti dari Injil. Pengorbanan Kristus membawa keselamatan, pemulihan, dan harapan. Di dunia yang penuh penderitaan, kita diingatkan bahwa luka-luka Kristus bukan hanya tanda penderitaannya, tetapi juga sumber kesembuhan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam pengharapan, menerima kesembuhan darinya, dan menjadi saluran kasih bagi orang lain. Pengorbanan Yesus Kristus memberikan makna dan tujuan yang baru bagi hidup kita. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau telah menanggung luka dan penderitaan kami agar kami dapat disembuhkan. Tolong kami untuk hidup dalam kasih dan membawa penghiburan bagi sesama. Mampukan kami menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Pendeta Lisna Lisensi Saragi, STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.